Penaksiran hasil jumlah dan selisih. Penaksiran hasil jumlah dan selisih dua bilangan ada 3 jenis taksiran, yaitu taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Nah, yang pertama taksiran rendah. Dalam taksiran rendah, kepuluhan terdekat, angka nilai tempat satuan diganti dengan 0. Pada penaksiran keratusan terdekat dan ribuan terdekat caranya sama, hanya taksirannya keratusan dan ribuan terdekat. Nah, ini contohnya ya, langsung ke contoh supaya lebih paham. 76 ditambah 21. Nah, kita taksirkan ke taksiran rendah. 76 ditambah 21. Nah, 6 kita ganti dengan 0. Jadi 70. Kemudian 21, satunya kita ganti dengan 0. Jadi 20. Nah, sehingga taksiran rendahnya adalah 70 ditambah 20 sama dengan 90. Taksiran tinggi. Dalam taksiran tinggi, kepuluhan terdekat angka nilai tempat satuan diganti 0 dan angka pada nilai tempat puluhan ditambah 1. Pada taksiran tinggi keratusan terdekat dan ribuan terdekat caranya sama, hanya taksirannya keratusan terdekat dan ribuan terdekat. Nah, contoh yang ini ya, 76 taksiran tingginya 76. 6-nya kita ganti dengan 0. Nah, puluhannya kita gantikan dengan ditambah 1 karena taksiran tinggi. Nah, jadi 76 taksiran tingginya jadi 80. Kemudian 21, satunya kita ganti dengan 0 dan 2 ditambah dengan 1 jadi 30. Nah, jadi taksiran tinggi dari 76 ditambah 21 adalah 80 ditambah dengan 30, hasilnya 110. Sedangkan yang ketiga adalah taksiran terdekat. Dalam taksiran terdekat atau taksiran terbaik, taksiran dengan melakukan pembulatan sesuai dengan langkah-langkah pembulatan. Nah, dari soal yang sama supaya anak-anak lebih paham. 76 karena 6 lebih dari 5, maka nilai 7 ini puluhannya ditambah dengan 1, jadi hasilnya 80. Sedangkan 21 satuannya adalah 1. Nah, 1 itu kurang dari 5. Nah, karena kurang dari 5, maka puluhannya tetap tidak ditambah. Yang ditambah itu apabila lebih dari 5. Jadi, taksiran terdekat dari 76 ditambah 21 adalah 80 ditambah 20 sama dengan 100. Seperti itu ya, sudah paham? Nah, ini ada contoh soal yang kedua dan ketiga. Taksiran rendah 524 ditambah 186. Nah, 500 berubah jadi 524 berubah jadi 500 dan 186 berubah jadi 100 karena taksiran rendah. Taksiran tinggi kita naikkan 524 itu jadi 600 karena 5-nya ratusannya ditambah dengan 1 jadi 6. Kemudian 186 berubah menjadi 200 atau naik 1. Jadi 600 dikurangi 200 sama dengan 400. Dan taksiran terdekatnya dengan langkah-langkah pembulatan. Nah, 524 itu 24, 20-nya itu kurang dari 5. Jadi tetap tidak ditambah 500, kemudian 186. Nah, kita lihat puluhannya di sini 8. 8 itu lebih dari 5. Maka ratusannya ditambah dengan 1. Jadi 200. 500 dikurang 200 sama dengan 300.
Nah, begitu juga dengan yang soal nomor 3. Bu Guru contohkan ya untuk soal pada aktivitas 10, 63 ditambah 17. Nah, 63 ditambah 17. Ini soalnya. Taksiran rendah 63 ditambah 17 sama dengan, kita lihat di sini belakangnya 3. Maka kalau taksiran rendah kita turunkan ya. 60 ditambah ini karena rendah jadi 10 sama dengan 70. Kemudian yang kedua taksiran tinggi, kita naikkan 70 ditambah 20 sama dengan 90. Yang ketiga taksiran terdekat. Nah, ini 3 berarti tetap ya 60. Nah, yang belakang ini 7 jadinya naik, untuk ini ditambah 1 jadi 20, sehingga hasilnya 80. Seperti itu ya. Selanjutnya tentang penaksiran hasil kali dan bagi. Untuk menaksirkan hasil kali dan bagi antara dua bilangan, bilangan 2 angka dibulatkan ke puluhan terdekat. Bilangan 3 angka dibulatkan ke ratusan terdekat, sedangkan bilangan satuan tidak dibulatkan ya, bilangan satuan. Nah, untuk contoh soal, taksirlah hasil operasi hitung berikut. Nah, 27 itu satuannya 7, puluhannya 2. 27 dikalikan dengan 6. Nah, 27 kali 6 itu sama dengan 27. Kita taksirkan jadi 30, sedangkan 6 karena satuan itu tidak dibulatkan maka tetap 6. 30 dikali 6 sama dengan 180. Kemudian yang kedua 48 dikali 21. 48 berubah menjadi 50 ya, karena ini 8 lebih dari 5. Kemudian 21 itu berubah jadi 20 karena satuannya itu adalah 1 kurang dari 5, maka 2-nya tetap jadi 20. 50 kali 20 sama dengan 1000. Yang ketiga 198 dibagi 37. Nah, 198 kita lihat peluangnya ini 9, berarti lebih dari 5. Nah, jadi 200, kemudian 37, karena 7 juga lebih dari 5, maka jadi 40. Nah, 200 dibagi 40 sama dengan 5. Untuk soal aktivitas 11, nomor 1 yang A, Bu Guru contohkan ya. 4, karena satuan tidak dibulatkan maka tetap 4 kali 82. Nah, kita lihat yang belakangnya. Ini ada 2 kurang dari 5 maka tetap tidak ditambah. 4 kali 80 320. Untuk yang BCD silahkan dikerjakan. Soal nomor 2, taksirlah hasil bagi. 57 kita taksirkan jadi 60
dibagi dengan 4. Berapa 60 dibagi 4? 15. Udah paham ya? Jadi yang B, C, D juga dikerjakan. Nah, anak-anak mengerjakan aktivitas 10 dan aktivitas 11 seperti yang Bu Guru contohkan ya. Semangat!